Hai, perkenalkan nama saya Ramadhani Wijaya dengan NIM 1066 dan rekan saya Bilas Febri Dwiananda dengan NIM 1043 dari kelompok 16 dan kami akan mereview video dokumenter yang berjudul Heliotrope AI atau sembuh melalui kecerdasan buatan. Artian kecerdasan buatan menurut kami adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Lalu apa sih kelebihan dari kecerdasan buatan? Yang pertama dapat membantu pekerjaan yang berulang, yang kedua dapat memberikan kemudahan dengan cara kerja yang lebih cepat, yang ketiga hasil konsisten dan teliti, yang keempat lebih bersifat permanen dan tidak mudah lupa karena menggunakan sistem komputer. Lalu kelemahan dari AI yang pertama terbatas pada program yang diberikan, yang kedua membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam beberapa bidang pekerjaan karena sudah digantikan oleh AI. Yang ketiga tidak memiliki perasaan sehingga tidak dapat menggantikan engagement antar manusia. Film Heliotrope AI merupakan film dokumenter yang memperkenalkan penggunaan teknologi AI pada sektor kesehatan melalui cerita di balik proyek Eufonia dalam membuat alat bantu bicara dan perkembangan layanan klinik mata di India. Menceritakan tentang Tim Shaw yang merupakan kapten pemain bola. Ia sangat menyukai permainan bola sehingga ia bermimpi kelak akan menjadi pemain bola profesional. Akhirnya ia mencapai titik puncak keberhasilannya pada usia 23 tahun. Namun, lama-kelamaan, tepatnya sekitar tahun 2012, ia mengalami perubahan dalam hidupnya yang menyebabkan permainannya pun menurun, sehingga klubnya pun memecat dirinya. 6 bulan kemudian, ia didiagnosa oleh dokter bahwa ia menderita ALS. ALS atau Amyotrophic Lateral Sclerosis merupakan penyakit sistem saraf yang melemahkan otot-otot yang dapat pula mempengaruhi fungsi dari fisik penderitanya seperti kesulitan bernapas, menelan, dan berbicara. Lalu Google melakukan sebuah proyek yang dinamakan Project Eufonia untuk mengembangkan aplikasi guna membantu pasien ALS yang mengalami gangguan komunikasi. Terdapat 2 tujuan dari proyek ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas ucapan bagi orang yang menderita gangguan bicara dan memberikan suaranya kembali. Salah satu tim yang mengerjakan proyek Eufonia yakni Julie Katiau melakukan kerjasama dengan seorang ilmuwan yang tuli, yaitu Dmitry Kanevsky. Dmitry mengembangkan communication application yang menggunakan AI transkripsi instan untuk membantunya dalam berkomunikasi. Google X Dmitry untuk melatih pengenal suara agar lebih baik dalam mengenali suaranya sendiri. Google X ALS TDI membantu mendapatkan kumpulan sampel suara dari para penderita ALS seperti Tim Shaw. Cara kerja pengenalan suara. Suara akan diubah menjadi bentuk gelombang, kemudian dicocokkan dengan transkripsi dari setiap kata. Pencocokan tersebut diambil dari jutaan sampel suara para penderita ALS. Kemudian algoritma menyesuaikan atau memprediksi setiap kata dalam kalimat. Lalu cara kerja peniruan suara. Mesin mengubah teks menjadi bentuk gelombang yang kemudian digunakan untuk membuat suara. Setelah proyek Eufonia selesai, Julie Katiau beserta timnya mendatangi rumah Tim Shaw. Hal ini untuk melakukan uji coba pada aplikasi yang telah dibuatnya. Uji coba ini dibagi dalam 2 versi. Yang pertama, pengenalan suara yang telah dilatih hanya menggunakan suara tim, serta menggunakan pengenalan dari suara tim dan suara penderita ALS lainnya. Hasil pengujian pertama yaitu kedua versi dapat mengenali suara tim, tetapi pada pengujian kedua hanya versi pertama yang mengenali suara tim. Kemudian uji coba menggunakan surat yang ditulis oleh tim dan hasilnya berhasil menirukan suara tim dari tulisan tersebut.
Di India, angka penderita diabetes cukup tinggi. Hal ini menyebabkan banyak warga yang mengalami komplikasi retinopati diabetes yang merupakan penyebab utama kebutaan di dunia. Namun, hal yang terjadi tersebut tidak sebanding dengan jumlah dokter mata di India. Aksi mulia dilakukan oleh salah satu dokter mata di India, yaitu Dr. Kim. Ia meminta bantuan kepada Google untuk membuat alat teknologi AI yang dapat mendiagnosis retinopati diabetik. Google mengerjakan proyek ini dengan menggunakan model pembelajaran mesin yang sama dengan fitur pengenalan gambar pada media sosial. Pertama, model dilatih menggunakan beberapa gambar tertentu. Dengan bantuan algoritma, mesin mengidentifikasi gambar baru tanpa bantuan manusia. Pelatihan ini menggunakan banyak gambar sekaligus untuk melatih algoritma pembelajaran mesin. Pertama, dengan menyalakan kamera pada alat pemindai dan memeriksa koneksi jaringannya. Kemudian pasien akan mendapatkan gambar pada bagian belakang matanya dan gambar tersebut kemudian diunggah ke algoritma, kemudian akan dianalisis. Lalu akan dikirimkan hasilnya ke dalam sistem yang kemudian sistem akan menginformasikan bahwa pasien menderita retinopati diabetik atau tidak. Salah satu pasien yang memanfaatkan alat ini yaitu Santi. Ia dengan cepat mengetahui bahwa ia menderita komplikasi retinodiabetik sebelum terjadi kebutaan.